Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita ngaji bersama. Saya mengatakan sharing gitu ya. Kenapa sharing? Karena yang hadir di sini ini juga rata-rata kan lulusan pesantren dan biasa baca kitab kuning juga, seperti Pak Sudir itu biasa, Mas Rahiman kan biasa baca kitab kuning juga ya. Jadi bukan guru tapi kita sharing ya. Nah, kita akan ngaji fikih, dan fikih yang kita pegang sekarang itu adalah fikih sunnah alladzi yu'allifu fi Sayyid Sabiq, yang disusun oleh Sayyid Sabiq gitu ya. Sebelum menyampaikan pada materi, saya sampaikan prolog dulu gitu ya. Kenapa kitab ini yang kita pilih? Jadi kenapa kitab ini yang kita pilih, sedangkan kitab fikih itu jenisnya banyak, Pak. Ada namanya Bidayatul Mujtahid, itu kitab fikih. Ada namanya Nailul Autor, fikih itu semuanya. Ada namanya Riyadhus Shalihin, itu fikih juga. Kemudian yang dipakai anak-anak itu Pak, yang warnanya kuning itu, Bulughul Maram, itu fikih juga. Jadi banyak sekali kitab fikih itu. Nah, ketika kita menentukan fikih sunnah akan kita kaji, karena ternyata memang kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq itu banyak dijadikan dasar dalam beristinbat tarjih. Jadi dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan satu hukum gitu ya, berkaitan dengan tarjih. Maka kalau kita baca hampir putusan-putusan tarjih yang berkaitan dengan fikih itu yang dianut model gayanya adalah Sayyid Sabiq. Nah, kenapa Muhammadiyah itu tidak bermazhab? Ternyata Sayyid Sabiq ini juga tipe ulama yang tidak mau bermazhab juga, sama ini. Jadi dia ada alasan mengapa dia tidak mau bermazhab. Yang sering dikutip Muhammadiyah itu loh. Muhammadiyah itu tidak bermazhab tetapi tidak benci dengan mazhab. Ternyata itu ungkapannya Sayyid Sabiq. Sementara banyak kitab yang lain itu kadang-kadang cenderung mengkultuskan mazhab, gitu ya, mengkultuskan mazhab. Nah, Sayyid Sabiq itu tidak, dia tidak bermazhab, tetapi dia juga sering mengutip di dalam penjelasannya mazhab baik Syafi'i, Maliki, Hambali dalam mempertimbangkan sebuah keputusan sebelum akhirnya dia memberikan komentar terakhir pendapatnya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sayyid Sabiq itu ulama Mesir, dia alumni sama dengan Mas Wasif itu, mulai dari tahassus sampai doktor itu di Al-Azhar dia. Di Al-Azhar, memang jurusannya fikih memang. Dan sebenarnya dia juga ada buku yang lain selain fikih, yaitu buku akidah, ada juga dia. Nah, jadi itu, maka ketika kita memutuskan untuk pakai Sayyid Sabiq itu sesungguhnya sama dengan, sama dengan organisasi kita, yaitu Muhammadiyah. Maka cocok sebenarnya itu dari sisi itu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab fikih itu gitu ya, ada yang begitu lengkap. Lengkap itu mulai dari persoalan ibadah sampai persoalan politik itu ada. Maka kalau fikih itu kan jenisnya banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat, ada fikih munakahat, ada fikih siasah, fikih politik, ada juga. Bahkan sekarang Muhammadiyah itu sekarang mau apa? Hampir setiap topik tertentu itu dijadikan sebagai kajian fikih. Muhammadiyah itu namanya fiqhul ma, fikih air. Ada namanya fikih bencana. Oh, coba lihat. Ada namanya fikih kebencanaan, bukan bencana.
Jadi Muhammadiyah memang gayanya menirunya kayak pengarang buku ini gitu ya, dalam memahami ajaran agama. Nah, kita mulai dari yang pertama. Saya pernah ngomong dengan Pak Ipar, kalau kita bisa menyelesaikan satu buku ini dan paham, insya Allah buku berikutnya itu nggak usah belajar. Bukan nggak usah belajar, nggak usah dituntun gurunya gitu maksud saya. Itu sudah bisa. Karena pada prinsipnya memang seperti itu. Ya. At-Toharoh. Jadi kitab Toharoh. Kalau di dalam fikih di dalam Bulughul Maram itu kitab Toharoh. Kalau ini At-Toharoh saja. Sama aja itu bersuci gitu ya. Al-miyahu wa aksamuha, air. Miyah itu air, jamak dari kata ma'un, miyahun gitu ya. Air, wa aksamuha, dan aksam gitu ya, pembagiannya atau jenisnya. Jadi nanti kita terjemahkan itu tidak satu kata, karena bahasa Arab itu artinya bisa berbeda-beda sesuai dengan siyakul kalam. Siyakul kalam itu konteks kalimatnya. Coba kalau Bapak-Bapak sering baca tafsir dengan bahasa Arab percakapan itu beda jauh. Ketika kita bilang dahaba itu artinya pergi. Tapi ketika kita baca kitab fikih, dahaba itu artinya nggak pergi. Tapi berpendapat, artinya jauh kan? Berpendapat dengan pergi itu kan jauh. Dahabal asy-syafi'iyah. Ulama yang menganut faham syafi'iyah berpendapat. Begitu dia. Gitu ya. Jadi al-miyahu wa aqsamuha. Ya. Air dan jenis-jenisnya. Al-qismul awwalu minal miyah, bagian yang pertama dari air. Al-qismul awalu minal miyah, bagian yang pertama dari air. Al-ma'ul mutlaqu, al-ma' air, al-mutlaq ya, terjemahannya mutlak ya, mutlak, nggak ada terjemahan lain gitu ya. Al-ma'u al-mutlaq, yaitu air yang mutlak. Nanti ada penjelasan air mutlak itu apa. Wa hukmuhu annahu tahurun, ay annahu tahirun fi nafsihi, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Wa yandariju tahtahu minal anwa'i ma ya'ti. Al-qismul awal, bagian yang pertama, minal miyah, dari air. Al-ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi mutlak itu sebuah istilah memang ya. Wa hukmuhu, hukumnya, makanya hukumnya air mutlak. Jadi hu itu kembali kepada miyah itu ya. Wa hukmuhu annahu tahur, hukumnya air itu tahur, suci. Jadi air ma'ul mutlak itu hukumnya apa? Dia merupakan suci atau benda yang suci gitu ya. Air maksudnya annahu tahirun, maksudnya bahwa air itu suci fi nafsihi, zatnya, artinya bendanya gitu ya. Gitu ya. Atau dengan sendirinya dia suci gitu, boleh juga gitu ya. Mutahhirun li ghairihi. Kalau tahirun itu suci, fa'ilnya ya. Mutahhirun itu isim maf'ulnya ya.
Mutahharun ya. Mutahharun li ghairihi. Dan dia mensucikan li ghairihi yang lainnya. Ya. Wayan dari jutah tahu termasuk jenisnya gitu ya. Tahu itu sebenarnya artinya bawah, bawah ya. Nah, yang di bawah itu, yang termasuk itu, ya, minal anwa'i mayati, seperti jenis-jenis berikut ini. Nah, jadi apa? Ada istilah al-ma'ul al-mutlaq, air mutlak, itu hukumnya, zatnya, itu sendiri dia suci. Gitu ya. Dia suci, tahirun fi nafsihi. Jadi air itu sendiri statusnya dia suci. Mutahharun li ghairihi, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga dia bisa mensucikan juga. Mensucikan yang lain. Gitu ya, mensucikan yang lain. Nah, termasuk di dalam air yang suci itu gitu ya, air mutlak itu adalah gitu ya, seperti macam-macam berikut ini. Jadi banyak jenisnya. Gitu ya. Al-awwal yang pertama, ma'ul matar. Ma'ul matar wassalj. Wassalju wal baradu. Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'am liyutahhirakum bihi. Al-Anfal ayat 11. Wa qauluhu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Furqan. Wali hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hanihatun qabla al-qiraati fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aitu sukutaka bainal takbiri wal qiraati ma takulu qala aqulu, ini doa iftitah itu, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataya ya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataya bisalji wal ma'i wal barad. Rawahul jamaah illa Tirmidzi. Yang pertama ma'ul matar. Jadi yang termasuk air mutlak itu adalah ma'ul matar, air hujan. Wasalj, salju itu es. Ya, salju ya. Wal barad, ya, air es. Nah, jadi termasuk dalam kategori ma'ul mutlak itu adalah air salju atau air es juga sama itu ya. Kemudian al-matar, air hujan. Gitu ya.
Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah ayat 11 surat Al-Anfal. Wa yunazzilu alaikum, dan dia turunkan untukmu, padamu, minas sama, dari langit, ma'an, yaitu berupa air, liyutahhirakum bih, agar kamu mensucikan bihi, dengan air itu, atau agar kamu bersuci dengan air itu. Ya. Al-Anfal ayat 11. Kemudian ayat lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, yaitu air yang suci, Wali hadisin Abu Hurairah, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis shalat, apabila bertakbir di dalam sholat, ya, sakata, diam, hanihatun, sejenak, sebentar diam, gitu ya. Qoblal qiraati, sebelum qiraah. Qiraah itu maksudnya membaca Fatihah, maksudnya ya. Sebelum membaca Fatihah, gitu ya. Jadi setelah takbir, dia diam sebentar sebelum membaca Fatihah, gitu ya. Fakultu, maka aku katakan, ini Abu Hurairah maksudnya aja, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya abi, demi bapakku, wa anta, demi engkau, wa umi, demi ibuku, gitu ya. Ara'aitu sukutaka, aku melihat diam kamu itu, bainal takbiri wal qiraah, di antara takbir dan baca Al-Fatihah, gitu ya. Jadi saya melihat kamu diam antara membaca takbir dan antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Mata kulun, apa yang kamu baca? Abu Hurairah bertanya seperti itu. Qala, Nabi mengatakan, aqulu Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan, ya, baini wa bainal khataaya, antara diriku dan kesalahanku atau dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana ba'atta, kau jauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma nakini, ya Allah bersihkan, minal khataaya, ya kesalahanku, kama yunaqqas, sebagaimana engkau bersihkan ats-tsaubul abyad, gitu ya, kain berwarna putih atau baju berwarna putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma silni, ya Allah bersihkan, gitu ya, minal khataaya, ya kesalahanku, bisalji, dengan salaj, wal ma, dengan air, wal barot. Barot itu ada kalanya diterjemahkan embun di situ. Jadi tidak hanya air es, gitu ya. Rawahu jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh jamaah ila Tirmidzi. Nah, apa korelasinya di atas antara air antara air suci dengan bacaan doa iftitah Nabi? Ternyata memang salju wal barot itu termasuk air yang suci. Ternyata di dalam doa iftitah Nabi itu dipakai oleh Nabi untuk minta kepada Allah agar, gitu ya, dia membersihkan dosa manusia bagaikan, gitu ya, bersihnya bagaikan membersihkan sesuatu dengan air itu. Maka tadi kan prediksi saya betul bahwa Sayyid Sabiq itu
Muhammadiyah itu ikutannya mazhab Sayyid Sabiq Terbukti membaca doa iftitahnya ini kan yang dipakai. Walaupun memang di tarjih itu ada juga kapiro kan, ada. Tapi kita rata-rata kan pakai ini. Nah, Sayyid Sabiq ternyata doa iftitahnya ini. Nanti ketika sholat juga ini dipakai ketika membahas sholat gitu. Jadi Allahumma ba'id baini ini. Ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya pertama itu air mutlak itu yang pertama adalah air hujan, air salju, air embun. Itu air mutlak. Gitu ya. Dia dirinya sendiri suci dan bisa mensucikan yang lain. Itu namanya air mutlak. Gitu ya. Nah, yang kedua, ma'ul bahri. Li hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atasna afana tawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maytatahu rawahul hamsah wa qala Tirmidzi hadal hadis hasanun sahihun wa sa'altu Muhammad bin Ismail al-Bukhari an hadal hadis faqala hadisun sahihun. Nah, yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Air laut. Jadi yang air mutlak jenis kedua itu adalah air laut. Li hadisin Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa'ala rajul, seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah. Sa'ala rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kami ini naik kapal di laut. Naik kapal di laut. Wa nahmilu ma'ana, nahmilu itu membawa, ma'ana bersama kami, jadi artinya kami membawa gitu artinya, gitu aja juga. Kami membawa al-qalil minal ma', sedikit air, maksudnya itu air tawar itu. Kami ini sedikit membawa air tawar, gitu ya. Fa'in tawadda'na, dan bila kami ini bersuci bihi dengan air itu, atasna, kami jadi haus. Kami jadi haus. Afana tawadda' bima'il bahri, bolehkah aku, gitu ya, karena pakai apa Pak Jamil namanya kalau hamzah untuk pertama itu,
untuk bertanya itu. Jadi, apakah aku boleh bersuci, gitu ya? Apakah aku afana tawadda? Apakah aku boleh bersuci bima'il bahri, dengan air laut? Jadi dia mau wudu atau mau mandi, itu maksudnya itu. Apakah aku boleh mandi atau wudu pakai air laut? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, wa tahuru ma'uhu, laut itu, wa itu kembali kepadalah laut, suci, ma'uhu, airnya, laut itu suci airnya, al-hillu maitatahu, halal bangkainya, halal bangkainya, bangkai laut itu halal, karena bangkai ikan maksudnya itu. Rawahul Hamsah, diriwayatkan oleh Imam 5. Waqala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan, hadal hadis ini hasan sahih. Nah, hasan sahih itu yang bagaimana itu? Pokok bahasanya di mustalah hadis itu. Jadi menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih. Wasa'altu Muhammad ibnu Ismail, saya bertanya kepada Muhammad Ismail al-Bukhari, Bukhari misalnya, an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala, dia mengatakan hadisun sahih, hadis ini sahih, ya. Nah, jadi poin yang kedua itu apa? Poin yang kedua itu ma'ul bahar, yaitu air laut. Itu hukumnya apa? Hukumnya itu suci dan mensucikan. Terbukti ketika ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah, bolehkah dia berwudu atau bersuci dengan air laut itu? Lalu Nabi menjawab, laut itu wat tahur, dia suci, ma'uhu, airnya, al-hillu maitatahu, dan halal bangkainya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'uz zamzam. Ma'uz zamzam. Lima ruya min hadisin Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajlin min ma'in zamzam wa syariba minhu wa tawadda, rawahu Ahmad. Ma'u zamzam, air zamzam, ya, air sumur zamzam itu maksudnya. Lima ruya min hadisin Ali radhiyallahu, diriwayatkan dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a, meminta, bisajlin min ma'in zamzam. Satu sajlin itu apa? Artinya bisa ember juga bisa, atau baskom juga bisa sebenarnya artinya itu ya. Apa? Kayung. Di bawah. Oh ya. Nah di sini ada catatan kakinya rupanya ya. Ya, ada lu. Berarti apa, ember itu? Ya, satu ember. Min ma'in zamzam, dari air zamzam. Fasyariba, lalu Nabi minum air itu. Watawadda, lalu dia berwudu. Artinya apa?
Berarti air zam-zam itu ya termasuk air mutlak, bisa diminum, bisa juga untuk berwudu. Ya. Yang keempat, al-ma'u mutaghayyaru bitulil makasi au bisababin muqarrah au bimukhalatatin malayan faku anhu ghaliban katohlabi wawarokil sajari fa'in ismul ma al mutlaqu yatanawaluhu bittifaqil ulama'i wal aslu fi hadzal bab anna kulla ma yusaddiqu alaihi ismul ma'i mutlaqan anit taqyidi yasikhu katahuri bihi. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Al-ma'ul mutaghayyar, air yang berubah. Ghayyara mutaghayyar, yang berubah, taghayyara. Bitulil makas. Tul itu sebenarnya artinya kan tola itu lama ya, panjang ya. Tapi di situ artinya lama. Lebih cocok itu artinya lama. Al-makas itu yang berdiam. Jadi tidak digerak-gerak lama gitu maksudnya itu. Atau apa ya? Genang. Ya, genang ya. Lama ditinggal. Ya, lama ditinggal sehingga genang air itu gitu maksudnya. Itu makas itu. Au bisababin muqarrah, atau terjadi perubahan tempat. Atau sebab perubahan tempatnya. Gitu ya. Au bimukhalatatin, atau mukhalatoh itu bercampur. Khalato bercampur, mala yanfaku anhu ghaliban, yang percampuran itu tidak mungkin untuk dipisahkan. Itu ya, artinya gitu. Mala yanfaku anhu ghaliban, yang percampuran itu tak mungkin untuk dipisahkan. Katohlabi, tohlab itu lumut atau apa ya? Ganggang nggak? Lumut. Warokil sajar, daun pohon, seperti air-air yang di mana di hutan itu kan sering kecemplung daun di situ banyak gitu ya. Gitu ya. Fa'in ismul ma'ul mutlaq, maka ketika namanya masih air mutlak, ya tanawaluhu, maka yang terkandung di dalamnya itu nggak mungkin dipisahkan. Artinya barang-barang yang terkandung di dalamnya itu tidak mungkin dipisahkan. Bittifaqil ulama. Nah, pendapat ini modelnya apa? Kesepakatan ulama. Jadi kita pahami dulu. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah ada kalanya air itu mutaghayyarah bitulil makas, yaitu satu air yang apa? Yang lama dia genang. Yang lama genang gitu ya. Atau terjadi perubahan bentuk tempatnya bisa juga. Atau dia juga bercampur gitu, barang-barang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Seperti lumut dan air itu kan nggak bisa dipisahkan. Gimana misalkan lumut dan air itu? Yang pada umumnya memang nggak bisa. Seperti lumut, warokil sajari,
atau daun-daun. Nah, ketika itu masih disebut sebagai air mutlak, gitu ya, anit takyid, maka tidak adanya pembatasan. Yasihut tuhur bihi, boleh disebut tatahuru bihi, dia tetap mensucikan. Jadi kalau kita suatu saat mendapatkan air di tengah hutan, kok banyak lumutnya, warnanya hijau, campuran daun, itu masuk dalam kategori air mutlak masih. Karena apa? Benda yang tertanam, benda yang ada di dalam air itu secara alamiah ada dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Gitu maksudnya. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, dan selanjutnya ayatnya. Falam tajidu ma'an, maka bila kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Surat Al-Maidah ayat 6 itu. Sudah kan? Oh, saya kira lanjut ya. Oke, enggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau menambahi, menjelaskan, monggo. Kalau ada yang mau menambahi, menjelaskan, silakan. Ya, silakan. Mana? Tadi belum dibaca. Ya. Oh ya kan? Allahu Akbar. Oh iya. Wal aslu fi hadzal bab, pada prinsipnya bab ini, pada aslinya bab ini, gitu ya, mengatakan gitu, anna kullama yusaddiqu alaihi ismul ma, sepanjang gitu ya, yusaddiqu dapat dibenarkan alaihi ismul ma, atau dapat disebut sebagai air mutlak gitu ya. Jadi maknanya itu apa? Bab ini sebenarnya menjelaskan sepanjang air itu masih bisa disebutkan sebagai air mutlak, maka dia tetap mensucikan. Kecuali kalau sudah terjadi perubahan yang ditanyakan Mas Solehan tadi. Dia suci dirinya tapi tidak bisa mensucikan. Nanti belakang ada. Ya. Iya, ada yang kelewatan rupanya. Meripatnya ngantuk. Gimana Ustaz? Takyid itu pembatasan artinya. Jadi tidak bisa dibatasi pensuciannya gitu, tidak bisa dibatasi penyuciannya dia gitu maksudnya.